tubuh manusia pakai sayap. Tapi dari beberapa referensi yang saya cari, rupanya keruk di sini bukan berbentuk manusia. Ada yang menafsirkannya berbentuk singa, ada sayapnya, ada yang berbentuk burung juga gitu. Ada yang berwajah manusia gitu. Jadi itu yang namanya keruk gitu ya, diterjemahin sebagai keruk di dalam Alkitab kita. Nah, ini keruk. Ya, jadi tirai itu dibikin berwarna-warni, tapi ada motifnya gitu dan ada bermotif keruk. Nah, sehingga muncullah seperti ini. Nah, jadi kemah suci itu tutupan paling bawah, paling paling utamanya itu adalah kain bermotif tadi yang ada keruknya itu. Lalu di lembar kedua dilapisi dengan bulu dengan goat hair, bulu kambing ya, rambut kambing, bukan bulu kambing, rambut kambing. Lalu dilapisi lagi dengan kulit domba warna merah, dan yang terakhir pakai kambing punya kulit kambing yang warnanya butek gitu, paling akhir. Nah, kalau kita lihat gitu, semua ukurannya, ini saya kembalikan ke ukuran asli, pakai hasta ya, kalau bahasa Inggrisnya pakai kubit. Nah, minggu lalu kita sudah saya terjemahin pakai meter semua. Nah, sebenarnya yang saya mau tunjukin adalah kalau kita kembalikan ke ukuran asli, Tuhan itu memerintahkan ini modelnya itu lempeng-lempeng aja. Ini 10, ini 10, ini 10 gitu. Ini 10, ini 20 gitu. Jadi angkanya itu gampang gitu ya. Seperti kita lihat di tirai ini. Lebarnya 4, panjangnya 28. Itu 7:1. Ya, angka 7 kembali angka sempurna. Jadi setiap angka ini ada maknanya begitu ya. Lebarnya 4, panjangnya 28. Ya, dalam ukuran kita lebarnya menjadi satu hasta itu kan satu ini ya, dari ujung jari ke sikunya kita 45 cm. Jadi tinggal dikaliin gitu ya, 45 kali 4 ya, 180 cm, 1,8 meter. Panjangnya itu 12,5 meter. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita kembalikan ke ukuran asli, angkanya tuh gampang-gampang gitu. Ruang Maha Kudus itu 10 kali 10 kali 10 hasta. Jadi lebarnya 10, panjangnya 10, tingginya 10. 10 juga angka bulat. Jadi ruang Maha Kudus bentuknya kubus, sempurna gitu ya, 10 10 10. Nah, gitu. Ruang kudus 20 kali 10 kali 10, gampang ya. Jadi itulah gunanya kalau kita pakai ukuran asli, pakai hasta atau kubit. Nah, lalu kita juga belajar ini di minggu lalu, bahwa di seluruh Alkitab ada 50 pasal yang mencatat tentang kemah suci. Bandingkan dengan penciptaan yang hanya 2 pasal. Heboh banget gitu, ini 50 pasal gitu ya. Nah, semua berisi tentang petunjuk pembangunan, itu datangnya dari Tuhan sendiri. Mengapa Tuhan sampai sedemikian detail? Apa iya Tuhan tertarik menjadi arsitek dan desain interior begitu? Enggak, karena semua ini, detail itu, sedang menggambarkan anaknya yang akan datang nanti, Tuhan Yesus yang melakukan peran-peran tertentu. Nah, semua kemah ini ada artinya sebagai bayang-bayang dari Tuhan Yesus yang akan datang nanti. Ya, makanya Tuhan begitu sayangnya, begitu kita bisa lihat sayangnya sama Tuhan Yesus sampai sedetail itu 50 pasal cerita tentang kemah suci gitu kan. Nah, itu ya beautiful. Nah, dan minggu lalu kita tutup dengan ayat ini ya, firman itu telah menjadi manusia dan berkemah di antara kita. Ya, jadi Tuhan Yesus itu dalam tanda kutip berkemah, tinggal di antara kita. Itu menggunakan kata yang sama, berkemah di sini bertabernakel, memakai kata tabernacle. Tabernacle itu kemah pertemuan ya. Jadi Tuhan Yesus itu seperti kemah pertemuan yang ada di tengah umat. Nah, kata yang sama digunakan ya, berkemah di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Tuhan Allah Bapa memberikan kepada anaknya itu kemuliaan, ya, karena anaknya itu mau tinggal bersama umatnya di bumi ini. Nah, itu yang sudah kita pelajari
minggu lalu, dan minggu ini kita akan masuk ke Exodus 28 ya, Keluaran 28 ya. Saya memberi judul itu adalah standar kekudusan Allah. Nah, kita adalah apa yang kita pakai. Jadi dari pakaian kita, dari penampilan kita, itu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Nah, dan Tuhan itu lagi bicara tentang pakaian ini sekarang yang menunjukkan itu standar kekudusan yang Dia minta, ya. Nah, kita akan seperti saya coba bikinin videonya gitu ya. Nanti saya bacakan narasinya. Videonya saya matiin suaranya sehingga karena videonya berbahasa Inggris sehingga saya bisa bacakan narasinya sesuai dengan jalan ceritanya. Nah, saya minta tolong Bapak Ibu tolong perhatikan video ini dan ikuti narasinya pelan-pelan ya. Ini juga sudah saya sederhanain. Bawalah Harun kakakmu. Saya mesti matikan suaranya dulu. Saya ulangin dikit. Bawalah Harun kakakmu dari tengah-tengah orang Israel beserta anak-anaknya Nadab, Abihu, Eliasar, dan Itamar. Khususkanlah mereka sebagai imam bagiku. Mintalah penjahit yang telah kuberi keahlian untuk membuatkan pakaian imam kudus untuk Harun, yang memberinya keindahan dan kemuliaan, dan yang akan menguduskannya, sehingga ia dapat melayani aku sebagai imam. Inilah pakaian yang harus dibuat: panel bagian dada, efod, jubah, dan baju panjang yang bersulam, serban, serta ikat kepala. Buatlah pakaian kudus itu untuk Harun kakakmu dan untuk anak laki-lakinya, supaya mereka dapat melayaniku sebagai imam. Buatlah efod menggunakan benang emas, benang biru, ungu, merah, dan benang linen halus yang dipintal oleh seorang ahli tenun. Buatlah 2 tutup bahu, yang kedua ujungnya dijahit sambungkan pada efod. Buatlah sabuk pengikat dari tenunan halus dari bahan yang sama dengan efod yang dijahitkan pada efod itu supaya menjadi satu bagian. Ambillah 2 permata delima, krisopas, carilah seorang pandai emas untuk mengukir di atas kedua permata itu ke-12 anak Yakub menurut urutan kelahirannya. 6 nama pada setiap batu. Tempatkan permata-permata ini di dalam bingkai emas. Kemudian pasang keduanya pada tutup bahu. Maka ketika Harun mengenakannya, ia akan membawa nama ke-12 suku Israel itu di bahunya, sehingga aku, Tuhan, akan selalu mengingat mereka. Selain itu harus juga dibuat 2 rantai dari emas murni yang dipilin seperti tali untuk dipasangkan pada kedua pengikat kait itu. Buatlah sebuah panel dada untuk perlengkapan keamanan oleh orang yang terampil dari bahan yang sama dengan efod, yaitu benang emas, benang biru, ungu, merah, dan benang linen halus yang dipintal bersama. Buat persegi panjang dan dilipat 2 sehingga berukuran sejengkal 22 cm panjang dan lebarnya. Tatalah 4 baris batu permata di atasnya. Baris pertama pasanglah merah delima, topas, dan baiduri sepah. Pada baris kedua zamrud, nilam, dan intan. Pada baris ketiga laswardi, akik, dan kecubung. Dan pada baris keempat, permata pirus, yakut, dan ratna cempaka. Ke-12 permata itu harus diikat dengan bingkai emas. Pada setiap permata, seperti meterai, harus diukir 1 nama dari ke-12 suku Israel. Buatlah untuk panel dada itu 2 rantai dari emas murni yang berpilin seperti tali. Buatlah juga 2 gelang emas dan dipasang di kedua ujung atas panel dada itu, lalu masukkan kedua rantai emas dalam gelang-gelang itu. Ikatkan kedua ujung lainnya dari rantai emas itu pada kait-kait bingkai emas tutup bahu di bagian depan. Buatlah 2 gelang emas di ujung bawah sebelah dalam panel dada.
dan 2 gelang emas lagi di bawah tutup bahu sebelah depan. Lalu ikatkan tali biru. Untuk mengikat gelang-gelang ini agar panel dada itu tidak bergeser dari efod. Jadi saat masuk menghadapku, di atas jantungnya Harun harus membawa ke-12 nama suku Israel yang terukir pada panel dada pernyataan keputusan ini, supaya aku, Tuhan, selalu mengingat umatku. Di dalam panel dada itu taruhlah Umim dan Tumim di atas jantung Harun pada saat ia menghadap aku, sehingga tetap di atas jantungnya Harun harus membuat keputusanku bagi orang Israel. Buatlah jubah dari kain biru seluruhnya. Buat bagian leher di tengah-tengah dan dijahit kelim agar tidak mudah koyak. Di sekeliling ujung bagian bawah jubah itu, hiaslah dengan hiasan delima yang dibuat dari benang biru, ungu, dan merah. Juga dipasangkan giring-giring emas yang diletakkan berselang-seling dengan hiasan delima itu. Jubah itu harus dipakai Harun saat ia melakukan ibadah, dan bunyi giring-giring itu harus terdengar pada waktu ia berjalan masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan dan waktu ia berjalan keluar, supaya ia jangan mati. Buatlah plat dari emas murni dan ukirkan kata-kata kudus bagi Tuhan. Ikatkan plat itu dengan tali biru pada bagian depan serban. Plat itu harus ditempatkan pada dahi Harun, supaya aku, Tuhan, dapat menerima semua persembahan kudus orang Israel yang dalam membawa persembahan itu mungkin mereka berbuat salah. Untuk Harun buatlah baju panjang dan serban dari tenunan linen halus, buat juga ikat pinggang yang bersulam. Untuk anak-anak Harun buatlah juga baju panjang, ikat pinggang, dan serban yang memberi mereka kehormatan dan keagungan. Kenakan pakaian itu pada Harun, saudaramu, dan anak-anaknya. Urapi mereka, tahbiskan dan kuduskan mereka, sehingga mereka dapat menjadi imam bagiku. Lalu, buatlah bagi mereka celana lenan pendek dari pinggang sampai ke paha untuk menutupi auratnya. Harun dan anak-anaknya harus memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau saat mendekati mezbah untuk melakukan ibadah di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah ketetapan untuk selama-lamanya bagi Harun dan bagi keturunannya. Itu habis ya kita pasal 28. Tetapi saya mau mengajak kita untuk masuk lebih detail. Ya, itu ceritanya supaya kita bisa dapat bayangan, oh begitu rupanya pakaian imam. Ya. Nah, jadi pasal 28 ini adalah bagian dari hukum Taurat. Ini bagian dari hukum Taurat. Perintah kepada Musa ya, dari pasal 24 sampai 31. Semua perintah. Nah, pasal 28 ini tolong diingat, ini adalah perintah Tuhan kepada Musa. Jadi kalau saya bagi dalam struktur sederhananya, ayat 1 dikatakan itu ayat untuk mendedikasikan Harun sebagai imam besar dan anak-anaknya sebagai imam untuk melayani Tuhan di kemah suci. Lalu ada 38 ayat berikutnya dari ayat 2 sampai 39 itu bicara tentang pakaian doang nih, pakaian imam besar untuk Harun. Ya, ayat 40 baru bicara tentang pakaian imam untuk anak-anak Harun, satu ayat aja. Jadi 38 ayat untuk imam besar, satu ayat untuk para imam. Ya. Dan 3 ayat terakhir adalah penggunaan pakaian imam tersebut. Jadi begitu struktur sederhananya pasal 28 ya. Mari kita lihat. Nah, ayat 1.
Bawalah Harun kakakmu dari tengah-tengah orang Israel beserta anak-anaknya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, khususkan mereka sebagai imam bagiku. Ada dua hal yang menarik dari ayat ini, ya. Ketika saya renungkan ini, nomor satu adalah coba kita perhatikan ya cara penyebutannya. Selalu dikatakan Harun dan anak-anaknya, Harun dan gitu ya. Selalu Harun disebut dahulu dan terpisah dari anak-anaknya. Artinya Harun mendapat porsi utama. Harun adalah yang utama, yang terdepan. Dan dalam hal ini Harun adalah seorang imam besar. Jadi imam nomor satu tuh istilahnya adalah imam besar. Kalau bahasa Inggrisnya adalah high priest ya, imam tinggi. Tapi dalam bahasa Indonesia kita bilang imam besar. Imam besar dan anak-anaknya. Anak-anaknya adalah para imam, bukan imam kecil gitu, imam biasa gitu ya. Tapi hanya membedakan imam besar dan para imam. Itu dulu bahasa yang biasa digunakan. Jadi Harun adalah imam besar. Nah, yang kedua, masih di ayat ini, cuman Harun yang dikatakan diambil dari tengah-tengah orang Israel. Anak-anaknya nggak dikatakan Nadab, Abihu, Eleazar diambil dari tengah-tengah orang Israel. Enggak ya. Mungkin di beberapa Alkitab kita yang terjemahan baru ada yang disatukan begitu, tetapi kalau kita kembali ke bahasa aslinya, yang diambil dari tengah-tengah orang Israel itu cuma Harun, yang lain di belakangnya gitu ya. Jadi Harun diambil dari tengah-tengah orang Israel. Hanya nama Harun yang disebutkan diambil dari tengah-tengah orang Israel. Artinya apa? Hanya ada satu orang yang ditunjuk sebagai wakil atau perantara umat. Ya, hanya satu orang yang boleh masuk ke ruangan Maha Kudus bertemu dengan Tuhan, yaitu imam besar. Para imam nggak dikatakan mewakili umat, ya. Jadi cuma satu orang. Nah, jadi ayat 1 ini kita tahu hanya Harun ini diistimewakan. Harun menjadi imam besar. Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar itu adalah para imam, ya. Jadi kita mengerti sekarang ada dua, imam besar dan para imam. Ayat 2. Mintalah penjahit yang telah kuberi keahlian buat pakaian imam kudus untuk Harun. Ya, untuk Harun. Ya, makanya ayat 2 sampai 39 ini semua untuk imam besar, bukan untuk anak-anaknya, ya, untuk Harun yang memberinya kehormatan dan keagungan dan yang akan menguduskannya sehingga ia dapat melayani aku sebagai imam, ya. Pakaian yang dirancang Tuhan untuk memberi Harun kehormatan dan keagungan, untuk melayakkannya dia menjadi imam Tuhan. Jadi ini yang harus dibikin, panel bagian dada, ya, lalu baju efod. Nah itu baju efod itu semua ya, jadi dari tutup bahu dan sampai sabuk pengikat itu semua adalah baju efod. Lalu jubah biru, ya, lalu baju panjang yang bersulam, ya, lalu serban dan pelat emas di kepala Harun dan ikat pinggang, ya. Ikat pinggangnya di dalam sebenarnya nggak kelihatan. Nah, dan buatlah pakaian kudus itu untuk Harun kakakmu, untuk anak laki-lakinya supaya mereka dapat melayaniku sebagai imam. Jadi kata untuk anak laki-lakinya itu supaya mereka dapat melayaniku sebagai imam tidak ada sebenarnya urusannya sama baju ini, ya. Itu urusan anak laki-lakinya itu untuk melayani sebagai imam gitu ya. Tapi baju ini ditujukan kepada Harun dan cuma dibikin satu untuk Harun saja. Nah, baju efod. Nah, buatlah efod menggunakan benang emas, benang biru, ungu, merah, dan benang linen halus yang dipital oleh seorang ahli tenun. Benang emas itu menunjukkan keilahian. Benang biru, ungu, merah itu ungu surga. Biru surga, ungu itu kerajaan raja, dan merah adalah darah kehidupan, kan begitu ya. Jadi kita masih ingat tuh. Jadi biru, ungu, merah itu selalu bicara tentang surga, bicara tentang kemuliaan dan darah kehidupan, ya. Lalu ditambah benang lenan halus yang putih. Putih selalu bicara tentang kebenaran dan kemurnian. Jadi 5 macam ini digabung satu, dijahit bareng gitu. Artinya adalah keilahian surga yang dan hidup dalam kebenaran dan kemurnian, itu artinya ya. Lalu buatlah 2 tutup bahu yang kedua ujungnya dijahit sambungkan dengan efod.
Jadi effort itu termasuk 2 tutup bahu. Lalu buatlah sabuk pengikat dari tenunan halus dari bahan yang sama dengan effort yang dijahitkan pada effort supaya menjadi satu bagian. Jadi ini masih sebagian baju effort ya. Kedua tutup bahu dan sabuk pengikat adalah bagian dari bahan baju effort dan disambung menjadi satu bagian. Nah, kalau kita lihat tenunan detailnya ini ya, kita lihat ya benang emasnya ada di situ, putihnya ada di situ. Jadi semua nih biru, ungu, merah, ada benang emas dan putih dipintal menjadi satu. Gitu. Nah, itulah yang namanya effort. Ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika udah jadi bahan gitu, kita bisa lihat ada meling-melingnya gitu karena ada emasnya. Nah, jadi baju effort itu, nah ini yang paling menarik. Jadi baju effort itu ada 2 bagian. Satu ada bagian depan, terus ada bagian belakangnya kayak apron gitu ya. Nah, warnanya itu karena warnanya biru, ungu, merah, itu adalah warna yang sama dengan tirai penutup, bukan? Tirai penutup kemah suci di atas, tirai pintu dan tirai ruang maha kudus itu bahan yang sama, hanya tirai dan penutup nggak pakai benang emas ya. Tirai pintu keduanya ada lenan putihnya tetapi penutup nggak ada lenan putihnya tapi warnanya sama ya, biru, ungu, merah. Jadi artinya apa? Ini sebenarnya suatu ide yang sangat indah ya. Bayangkan kalau imam besar pakai, wah ya kan, depan belakang. Dan ketika dia masuk ke ruangan Maha Kudus itu, dia masuk ya, makin mendekati tirai, dia mewakili umat kan, menghadap Tuhan. Begitu dia masuk, dia seolah-olah kelihatan menyatu dengan ruangan itu karena warnanya sama, ya kan? Nah, pada waktu dia keluar dari ruangan Maha Kudus juga demikian, dia mewakili Tuhan menyampaikan keputusan kepada umat kan. Jadi waktu dia keluar, dia kayak tiba-tiba muncul gitu dari ruangan karena warnanya sama. Luar biasa Tuhan, bagaimana Tuhan merancang itu ya. Sehingga imam besar itu seolah-olah menyatu dengan Tuhan dan keluar seolah-olah dari ruangan itu. Ya, nah itu dia. Hanya imam besar yang seperti itu di ruangan, boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, lalu kita bicara tentang tutup bahu. Bagian dari effort tadi ya, menutup kedua bahu. Nah, masing-masing ada satu permata, ada 5, digrafir dengan 6 suku Israel. Ya, ini nih diukir. Zaman dulu kan nggak ada grafir ya. Kalau tadi di video kan memang udah modern. Tapi zaman dulu kan diukir artinya, dipahat, ditapah gitu ya, diukir. Artinya kalau diukir tuh permanen, jendreng gitu, bukan dilukis bisa hilang, enggak, diukir permanen. Artinya 12 nama Israel itu terukir ya. Nah, bahu itu adalah simbol kekuatan dan tanggung jawab. Sehingga memakai tutup bahu artinya seluruh umat 12 suku Israel itu digendong sama imam besar. Ya, sama seperti gembala menggendong dombanya gitu ya, digendong oleh umat besar menghadap Tuhan. Ya, sudah taruh di sini dombanya, nggak mungkin enggak, Tuhan pasti lihat. Nah, itu dia. Ya, jadi 6 di sini, 6 di sini digendong masuk, Tuhan selalu lihat mereka. Nah, selain itu harus dibuat juga 2 rantai dari emas murni yang dipilin seperti tali dan dipasangkan pada kedua bingkai emasnya itu seperti di gambar ya. Nah, rantai itu harus emas murni. Ingat, emas itu segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi, kedua belas suku Israel itu dihubungkan dengan Tuhan, seolah-olah begitu. Ya, rantai itu nanti menyatukan tutup bahu ini dengan panel yang ada di dada. Ya, itu fungsinya rantai itu kan. Artinya tutup bahu ini bergabung dengan panel di dada. Mari kita perhatikan. Nah, sekarang dilihat panel dada. Nah, panel dada ini dinamain panel dada pernyataan keputusan. Nah, itu namanya panel dada pernyataan keputusan. Bagian itu namanya begitu, PDPK gitu ya, panel dada pernyataan keputusan. Itu namanya. Nah, buatlah sebuah PDPK ini ya, panel dada pernyataan keputusan dibuat oleh orang yang terampil dari bahan yang sama dengan effort.
sama bahannya ya, dari benang emas, benang biru, ungu, merah, dan benang linen halus yang dipintal bersama. Buatlah persegi panjang, terus dilipat dua, sehingga berukuran sejengkal. Nah, bujur sangkar lagi kan, sejengkal 22 cm panjang dan lebarnya. Nah, kemudian ditatah. Ditatah itu apa ya? Dibenamkan, dipantek gitu ya, ditatah 4 baris batu permata di atasnya. Pada baris pertama pasang ada delima, ada topas, ada baiduri sepah. Saya bukan orang yang jago sama batu-batuan, nggak ngerti juga ya. Tetapi menunjukkan dari 12 batu ini nggak ada yang sama, beda semua. Ya, zamrud, nilam, dan intan, laswardi, akik, dan kecubung, permata pirus, yakut, dan ratna cempaka. Ya, nah ke-12 permata itu harus diikat dengan bingkai emas. Ingat kembali, emas menunjukkan Tuhan. Jadi 12 permata ini semuanya tuh dibingkai sama Tuhan, ya, dibingkai emas. Nah, pada setiap permata seperti meterai harus diukir satu nama dari 12 suku Israel. Jadi diukir semua. Nah, kayak gini nih ya. Jadi permatanya macam-macam. Si Ruben sardius, si Simeon topas, kan gitu deh. Signifikansinya apa? Nomor 1 adalah permata. Ini permata, bukan batu gitu, permata. Batu berharga artinya ya. Nah, 12 permata, 12 suku Israel. Masing-masing punya keindahan dan keunikan masing-masing. Sama besarnya, sama berharganya di mata Tuhan. Nah, kita mungkin bilang ini, masuk akik dibandingin sama intan gitu, sama dai gitu ya. Kita nih manusia yang ngegrading itu, oh ini lebih berharga, ini lebih jelek, oh ini bisa meling-meling, yang ini warnanya butek, itu kan di mata kita. Tapi di mata Tuhan yang ciptakan semua ini semua sama. Ya, manusia ini yang membuat kriteria sendiri, dan kemudian diamond lebih mahal daripada safir, safir lebih mahal dari opal, opal lebih mahal dari batu giok misalnya gitu ya. Tapi di mata Tuhan yang bikin semua sama. Dan ini urusannya sama Tuhan, ya. Dan semua permata ini sama besarnya, sama berharganya di mata Tuhan. Jadi nggak ada favorit-favoritan di depan Tuhan ya. Ini semua berharga. Nah, setiap permata itu ditatah, ditanamkan dalam bingkai emas, ya. Nah, pada setiap permata diukir satu nama, seperti meterai, ya. Jadi kata-kata itu sangat indah gitu ya. Diukir tuh benar-benar permanen gitu loh, bukan yang dilukis, ya. Dan beautifulnya lagi itu ditempatkannya itu di dada, dekat jantung, ya, menyatakan kasih nggak pakai logika. Kalau sudah sampai di dada, artinya nggak pakai pikiran gitu. Bener-bener, kenapa kamu mengasihi dia? Pokoknya kasih. Ya, nah itu yang Tuhan mau sampaikan. Nah, lalu buatlah panel dada itu. Pada panel dada itu 2 rantai emas murni yang berpilihan seperti tali. Pasang di kedua ujung panel dada itu, lalu masukkan ke 2 rantai emas itu ke dalam gelang-gelang. Ya, saya dalam mengerti ini ya setengah mati loh. Tapi saya mau sharingkan itu gitu ya. Jadi di ujungnya itu dibikin gelang, lalu dipasang rantainya gitu ya. Nah, ikat kedua ujung lainnya dari rantai emas itu pada kait bingkai-bingkai emas pada tutup bahu bagian depan, kan ada kaitnya tadi diiketin gitu ya. Nah, lalu buat lagi nih 2 gelang di ujung bawah. Nah, ujung bawah inilah 2 gelang lagi di bawah tutup bahu sebelah depan. Nah, lalu digunakan tali biru tadi itu ya untuk ikat semua gelang-gelang ini, menyatukan gelang-gelang ini agar panel dada itu tidak bergeser dari efod, ya, seperti tadi kita udah nonton filmnya. Nah, perhatikan keindahan dalam penulisannya ini. Saya dalam merenungkan ini, Tuhan pimpin itu betul-betul loh, yang saya sampai terkagum-kagum gitu. Pertama, perhatikan urutan pembuatannya. Tuhan itu benar-benar detail loh ya. Nomor 1 dikasih yang dibikin nomor 1 tuh tutup bahu dulu. Ayat 9 sampai 12 itu bicara tentang tutup bahu. Kemudian baru panel dada. Ya, artinya apa?
Tutup bahu kan tanggung jawab tadi. Ya, tanggung jawab dan kekuatan. Ada 12 nama berdasarkan urutan lahir. Jadi nggak ada kriteria lain ya, cuma 12 nama urutan lahir. Jadi nggak ada favorit gitu ya, sama semuanya begitu ya. Diukir di atas 2 permata yang sama. Ini 2 permata yang sama kan, batu delima tadi kan, sama. Artinya beban tanggung jawab atas setiap jiwa itu sama, menjadi tanggung jawab imam besar. Sama. Ya. Nah, ketika taruh di sini sama, artinya itu ada terukurnya, ada logikanya, bisa dimengerti. 6 nama di sini, 6 nama di sini, batunya sama gitu ya. Diukir bentuknya sama, bisa dimengerti oleh kita. Nah, lalu urutan berikutnya baru dibikin panel dada. Nah, di panel dada itu menunjukkan hati, menunjukkan perasaan. Nah, itu susah tuh ngukurnya. Ya, dan ada satu nama diukir di atas satu permata yang berbeda. Satu persatu diukir, dimeteraikan, dikasihi, dan dengan keindahan dan keunikan masing-masing. Permatanya beda-beda. Ya, nah ini nggak bisa diukur dan nggak ada logikanya. Kenapa si Anu warnanya hitam, ya permatanya onyx? Kenapa si Anu di atas diamond? Nggak ada yang tahu. Ya, itu Tuhan sendiri yang tetapkan seperti itu, satu persatu punya keindahan dan keunikan masing-masing. Ya, jadi lupakan grading yang ada di pikiran manusia gitu ya, apalagi penggemar batu. Tahu, oh ini lebih mahal, ini lebih murah. Lupakan itu. Di mata Tuhan itu punya keunikan dan keindahan masing-masing. Dan itu nggak bisa diukur dan nggak ada logikanya. Ya, jadi tutup bahu dulu, baru panel dada. Nah, keduanya kalau kita baca di ayat itu, tutup bahu kan ayat 9 sampai 12. Ayat 13-nya, si panel dada itu kan 15 sampai 21. Ayat 22-nya, jadi 13 dan 22, itu dua-duanya tuh diakhiri dengan pembuatan rantai-rantai berpilin seperti tali dari emas murni. Baik untuk tutup bahu maupun untuk panel dada. Dua-duanya diakhiri dengan pembuatan rantai berpilin yang dari emas murni tadi. Nah, setelah itu diperintahkan bikin gelang-gelang tadi yang fungsinya sebagai pegangan rantai-rantai emas tadi untuk saling menghubungkan tutup bahu, panel dada, sabuk pengikat. Nah, baru digandeng gitu ya, sehingga panel dada tidak bergeser. Artinya apa? Jadi jangan berhenti pada bahu. Ya, jangan berhenti pada bahu tanggung jawab atas beban, tapi sambungkan itu dengan hati, dengan kasih dan kepedulian dari hati. Jadi itu yang disampaikan kepada imam besar, itu yang Tuhan mau bilang sama imam besar. Engkau boleh tanggung beban umat, tetapi yang harus lebih dalam, engkau masih masukkan umat itu di dalam hatimu. Sendiri-sendiri dengan kasih dan dengan kepedulian dari hatimu. Jadi jangan berhenti sampai bahu. Lanjut, dan itu Tuhan bilang, aku yang sambungin pakai emas semuanya. Nyambung. Wah, beautiful ya. Jadi dari tutup bahu nyambung ke dada dan itu semua disambung dengan emas oleh Tuhan sendiri artinya. Nah, jadi saat masuk menghadapku, itu yang Tuhan bilang ya. Jadi saat engkau masuk nih menghadapku Harun, di atas jantungmu Harun, kamu harus membawa ke-12 nama suku Israel yang terukir pada panel dada. Pernyataan keputusan ini, supaya aku, Tuhan, mengingat umatku. Wow. Jadi itu yang Tuhan bilang. Aku mau Harun, di panel dadamu itu artinya di atas jantungmu engkau membawa umatku. Jadi engkau imam besar, engkau bawa umatku itu di dalam hatimu. Ya, agar aku boleh mengingat. Itu pentingnya imam besar. Ya, jadi imam besar itu peran yang sangat penting yang harus kita pikirkan. Nah, setiap suku Israel termeterai satu persatu di jantung imam besar saat mau menghadap Tuhan. Artinya tidak hanya tanggung jawab menanggung beban umat, tetapi harus dengan peduli yang mendalam. Ia turut menggumulkan setiap
setiap pribadi dalam persoalan dan keunikan masing-masing. Jadi umat kalau datang ke imam besar, imamnya masih ikut mikir gitu. Tidak hanya mikir, ikut gumulin, ikut doakan, ikut peduli untuk setiap persoalan dan keunikan dari umat masing-masing. Nah, di dalam panel dada itu taruhlah Urim dan Tumim di atas jantung Harun. Kembali ya, baca di atas jantung Harun itu 3 kali. Di atas jantung Harun pada saat ia menghadap aku. Sehingga tetap di atas jantungnya Harun harus membawa keputusanku bagi orang Israel. 3 kali loh di atas jantung. Nah, Tuhan akan jadi Urim dan Tumim itu kan tadi panelnya dilipat 2 gini kan. Nah, sehingga di dalamnya itu kan ada bolongnya tuh. Nah, si Urim sama Tumim ini 2 batu hitam dan putih ini dicemplungin di dalam. Jadi waktu mau mengambil keputusan, tangan imam itu masuk ke dalam mengambil keputusan. Ya, kalau keambilnya batu hitam artinya iya, mengambil batu putih artinya tidak. Ya, saya nggak tahu kenapa hitam ya putih tidak ya. Bingung juga, nggak tahu jawabnya, tetapi memang begitu dari referensi yang saya baca ya. Jadi bukan terbalik ya, bukan putih iya, hitam enggak. Batu hitam iya, batu putih tidak. Ya. Nah, imam besar menyampaikan dengan hati. Jadi setiap keputusan yang akan diambil, ya itu harus disampaikan dengan hati. Ya. Apapun yang Tuhan putuskan untuk umat. Kadang-kadang Tuhan memutuskan nggak menyenangkan kan? Ya, misalnya nih orang melanggar sabat, Tuhan bilang apa? Mati. Imam besar harus bisa menyampaikan itu dengan hatinya, keputusannya mati. Jadi contoh sekarang kalau dalam kasus kita ya, imam besar kita adalah Tuhan Yesus bukan? Ya, Tuhan Yesus yang sudah menggantikan Harun. Jadi makanya kita tidak perlu lagi berdandan karena Harun itu berdandan untuk memenuhi kecukupan standar kekudusan Allah. Sebagai manusia dia nggak cukup, makanya dia perlu dandan. Nah, dandannya ini membuat mata Tuhan itu cukup melihat dia. Nah, dalam kasus kita, imam besar kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi perantara kita, menjadi imam besar kita. Tuhan Yesus nggak perlu dandan karena dia sudah sempurna, sudah suci dari dirinya sendiri. Jadi nggak perlu dandan lagi. Ya, nah ketika umat datang ke imam besar, misalnya ya salah satu jemaat kami, mamanya sakit dan dia minta didoakan untuk mamanya disembuhkan. Umpama nih Tuhan tidak kabulkan, umpama Tuhan bilang enggak, aku ambil jiwa mamamu, misalnya enggak disembuhin gitu ya, panggil pulang. Itu keputusan yang menyedihkan bukan bagi kita. Nah, imam besar harus bisa menyampaikan itu. Dan ketika dia menyampaikan itu, dia tuh ikut berbeban dengan umat itu, merasakan kesedihannya. Jadi jangan salah Bapak Ibu, ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sampein itu ke Allah Bapa. Artinya Tuhan Yesus tuh mikirin kita. Dan ketika Tuhan bilang enggak, jawabannya enggak, kita sedih. Jangan pikir Tuhan Yesus enggak sedih. Tuhan Yesus berbeban sama kita karena Dia menaruh kita di dalam dadanya. Nah, that's beautiful ya. Nah, jadi imam besar itu turut bersuka dan turut menangis bersama umatnya karena dia menaruh umat itu di dadanya. Ya, itu artinya. Nah, ini Urim Tumim tadi ya, si Urim dan Tumim tadi. Makanya di sini yang saya baca ya. Jadi Urim white itu putih itu ditranslate sebagai kutukan, salah atau bersalah ya, dan artinya tidak. Dan si black, si Tumim ditranslate sebagai yes ya, gitu ya. Oke. Nah, lalu buatlah jubah dari kain biru seluruhnya. Buat bagian leher di tengah-tengah dan dijahit klim agar tidak mudah koyak. Jadi kembali biru artinya surga, bagian lehernya itu dijahit kelim supaya nggak sobek karena ini jubah bakal berat, bukan? Karena apa? Karena di seling bawahnya itu dijahitin itu buah delima, hiasan delima, jadi bukan buah delima ya, hiasan seperti delima dan dibuat dari benang biru ungu merah, kemudian dipasang giring-giring emas yang diletakkan berselang-seling dari
hiasan delima itu. Nah, jubah ini harus dipakai Harun saat dia melakukan ibadah. Jadi dia akan jalan, bunyi giring-giring ini mesti terdengar. Ya, jadi dia nggak bakal bisa megangin tuh giring-giring semua untuk jalan mengendap-endap tuh nggak bakal bisa. Imam besar kalau berjalan harus terdengar. Nah, jadi pada waktu dia jalan masuk, dia jalan keluar, dia malah harus terdengar. Kalau tidak terdengar, dia mati. Nah, itu dia. Karena apa? Bunyi giring-giring itu menandakan kehadirannya di dalam ruang Maha Kudus, bukannya Tuhan apa? Kalau nggak dengar giring-giring tiba-tiba harus muncul kaget gitu. Emang Tuhan bisa kaget? Enggak gitu ya. Tapi giring-giring itu bunyinya itu artinya proklamasi. Nah, gitu dia. Jadi delima, nomor 1 delima dulu. Ini berkat kesuburan, kesejahteraan. Kalau delima itu kan bijinya banyak ya. Jadi itu artinya kesuburan dan kesejahteraan. Nah, suara giring-giring itu menyatakan memperdengarkan berkat Tuhan. Ya. Jadi ada delima, ada giring-giring. Jadi kalau kring 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 itu artinya memproklamirkan, menyatakan berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan terus diproklamirkan. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi ketika imam besar jalan, harus menyatakan berkat Tuhan, harus memperdengarkan berkat Tuhan. Luar biasa ya. Jadi kalau kita orang yang diberkati Tuhan, Tuhan itu mau kita tuh nyatain, mau dengerin, mau semua orang itu tahu itu berkat Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan diem-diem. Nah, kalau kita diam, artinya berkat yang tidak dibagikan, diam aja, giring-giringnya nggak berbunyi, artinya mati. Tuhan matiin. Jadi kalau engkau dapat berkat, engkau tidak bagi, sebentar lagi out. Gitu kira-kira ya. Ya, bukan sebentar lagi, langsung out malah. Langsung dimatikan kalau itu terjadi di imam besar. Jadi kalau engkau mendapat berkat, engkau tidak memperdengarkan berkatmu itu, hukumnya mati. Luar biasa ya. Nah, buatlah plat dari emas murni dan ukirkan kata-kata kudus bagi Tuhan. Ikatkan plat itu dengan tali biru pada bagian depan serban. Plat emas itu harus ditempel, tempatkan pada dahi Harun, supaya aku, Tuhan, dapat melihat semua persembahan kudus orang Israel yang dalam membawa persembahan itu mungkin saja mereka berbuat kesalahan. Jadi ketika imam itu melakukan persembahan ya, nah persembahan itu bisa saja tidak sempurna, bukan? Dan pasti tidak sempurna. Bagaimana kita bisa mempersembahkan itu sempurna? Bisa, pasti salah. Pasti ada tata cara yang tidak sempurna. Pasti ada motivasi yang salah dari seluruh umat itu. Pasti ada yang, aduh, seandainya gue nggak usah kasih persembahan. Aduh, seandainya ini duitnya sayang eman-eman, kasihnya separuh aja. Jadi pasti ada tata cara yang salah, pasti ada motivasi yang salah, dan ada kecacatan yang tidak terlihat atau tidak disadari. Ya, selalu kalau kita baca nantinya, kita akan baca nanti banyak sekali di imamat, persembahkan apa itu anak domba 1 tahun tidak bercela. Mana ada anak domba tidak bercela? Pasti bercela. Ya, tetapi kenapa bisa dicatat tidak bercela? Karena si imam besar pakai platnya ini, dikuduskan bagi Tuhan. Mata Tuhan memandang plat itu. Semua yang lain menjadi kudus. Kira-kira begitu ya. Semua yang lain menjadi sempurna karena itu ditanggung oleh imam besar. Ya, jadi pasti ada kecacatan yang tidak terlihat atau tidak disadari. Dan bisa jadi sumber dari persembahan itu sendiri ngaco. Sumbernya dari penipuan, sumbernya dari korupsi, sumbernya dari dagang nggak benar, sumbernya macam-macam ketika kita membawa korban itu. Dan itu di mata Tuhan semua cacat dan seharusnya tidak boleh. Ya, Tuhan tidak akan terima. Tetapi karena si imam besar pakai nih, dikuduskan bagi Tuhan, mata Tuhan memandang kepada dikuduskan bagi Tuhan. Dan Tuhan bisa terima semua persembahan itu karena dikuduskan oleh imam besar. Nah, makanya ini konsep ya.
Tuhan Yesus yang menjadi imam besar kita, dia yang menguduskan semua persembahan kita. Bagaimana kita bisa sembahin sama Tuhan? Pasti cacat punya, pasti nggak layak punya, pasti Tuhan lepeh gitu. Tetapi kalau kita sembahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus, seolah-olah itu tadi memakai kudus bagi Tuhan. Imam besar kita, Tuhan Yesus sudah pakai kudus bagi Tuhan. Jadi segala persembahan kita yang dipersembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa itu bisa terima karena kudus dan itu ditanggung sama imam besar. Ya, nah that's the concept, that's the beautiful things. Nah, untuk Harun, nah ini ayat terakhir nih ya untuk Harun nih. Untuk Harun buatlah baju panjang dan serban dari tenunan linen halus. Jadi baju panjang dan serbannya putih. Buat pula ikat pinggang bersulam atau berwarna. Ya, jadi ikat pinggangnya beda sendiri. Ini ayat penutup bagian imam besar. Ya, baju panjang dan serban putih, seluruh tubuh artinya dibalut kebenaran dan kesucian. Kemudian ikat pinggangnya, ikat pinggang itu siap melayani. Ingat ya, Tuhan Yesus waktu cuci kaki murid-murid dia buka ban pinggangnya itu dilap ya. Selalu orang mengikat pinggang itu menunjukkan dia itu kayak abdinya, siap melayani, hamba Tuhan ya, siap melayani. Tetapi imam besar ikat pinggangnya berwarna ya. Ingat kembali warna itu menunjukkan kehormatan dan keagungan ya. Biru, ungu, merah. Nah, itu. Nah, lalu kita tahu dari ayat 2 sampai ayat 39 itu 38 ayat kembali ya. 38 ayat perintah Tuhan sedemikian detail hanya untuk busana imam besar. Kembali kalau saya mau bandingkan gitu, bandingkan dengan catatan penciptaan dunia di Kejadian 1. Itu cuma 31 ayat. Ini catatan bajunya imam besar doang 38 ayat. Apa maksudnya? Ya, masing-masing potongan busana dilengkapi dengan materinya, cara jahitnya, sambungnya, fungsinya, siapa yang bikin dan keahlian yang diperlukan. Mulai dari baju panjang sampai ikat kepala. Mulai dari benang emas sampai pandai emasnya Tuhan atur. Luar biasa ya. Mengapa? Nah, itu pertanyaan kita. Mengapa sampai segitunya gitu? Ya. Karena standar kekudusan Tuhan. Ya, Tuhan itu mengungkapkan isi hatinya melalui perkataan dan perintahnya, bukan? Apa kurang kerjaan Tuhan? Suruh perintah boten-boten gitu ya, benanglah diurusin, jahitnya disambung ke sini gitu. Apa Tuhan kurang kerjaan gitu? Tuhan itu lagi mengungkapkan isi hatinya di dalam detail. Saya mengulangi membaca Keluaran 28 ini mungkin 30 kali loh. Serius. Dan saya sungguh bersyukur Tuhan paksa gitu ya. Jadi karena saya diminta khotbah di GKT itu, dan itu tentang pelayanan, dan saya lagi menggumulkan Keluaran 28 ini, tiba-tiba nyambung gitu. Dan saya sungguh bersyukur gitu, bahwa semua Tuhan yang atur, sampai saya harus mengulangi pasal 28 ini sampai puluhan kali. Dan makin saya ulangin, makin Tuhan bukakan detail demi detail. Dan itu mengagumkan gitu. Ya. Jadi saya baru bisa merasakan Tuhan itu lagi ungkapin isi hatinya melalui detail itu. Makanya saya bilang ya, saya salah kalau nggak nyampein detail ini. Karena ini adalah isi hati Tuhan. Ya. Harun sebagai imam besar, dia mewakili umat kan. Dia harus pakai semua busana ini. Mengapa? Untuk memenuhi kualifikasi kekudusan Tuhan. Jadi busana dia ini yang menguduskan dia. Mengapa? Kembali ya, Harun itu manusia biasa. Dan dari dirinya sendiri, dia udah berdosa. Nggak akan pernah bisa memenuhi kualifikasi yang Tuhan tetapkan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa penuhi, karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Ya, kalau Tuhan Yesus yang maju jadi imam besar, dia nggak butuh semua pakaian ini. Tapi karena Harun mau nggak mau pakailah busana macam-macam ini gitu ya. Maka ketika Harun menggunakan seluruh busana ini, Tuhan itu baru bisa melihat kecukupan. Cukup.
Nah, gitu. Jadi ketika Harun memakai semua emas, semua segala macam, ada permata, tutup bahu, efod, pakai sorban gitu ya, baru Tuhan bisa lihat kecukupan dia sebagai perantara. Baru layak jadi perantara membawa umat kepada Tuhan. Dan di mata umat, di mata Israel, Harun ketika menggunakan seluruh pakaian ini, dia bukan lagi Harun. Dia menjadi imam besar yang mewakili seluruh umat menghadap kepada Tuhan. Nah, that's the idea ya. Jadi Tuhan melihat dia sebagai perantara, orang Israel melihat dia sebagai imam besar karena dia memakai semua busana. Bukan lagi jadi Harun dia. Ya. Nah, standar kekudusan Tuhan itu sesuatu yang sangat serius. Bapak, Ibu, teman-temanku, saudara-saudaraku, perhatikan ini. Standar kekudusan itu hal yang sangat serius. Untuk memenuhinya, Tuhan sendiri yang perintahin semua detail ini. Sampai segitunya gitu loh. Sampai Tuhan sendiri catat 38 ayat. Dan itu nanti di pasal 31 kita tahu bahwa Tuhan memberikannya di atas loh batu kepada Musa. Sedetail itu. Ya, bahannya apa, urutan buatnya, pembuatnya, keahliannya sampai cara pakainya. Tuhan sendiri perlu menyatakan dengan detail karena itu adalah standar kekudusan yang Dia inginkan. Ya. Dan ingat Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan yang sama. Itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang sama sampai hari ini. Dia Allah yang sama kudusnya, Allah yang sama menuntut standar kekudusan itu. Nah, coba kita perhatikan itu. Bagaimana selengnya kita terhadap Tuhan. Bagaimana seenaknya kita kepada Tuhan. Gak ada perhatian kita. Dan kita santai aja gitu. Nah, ini yang harus kita betul-betul lihat, Bapak Ibu, saudaraku sekalian ya. Kita menyembah Tuhan yang sama. Jangan lupa itu. Itu pesan yang paling penting. Nah, untuk anak-anak Harun, nah ini masuk ke anak-anak Harun ya, buatlah baju panjang, ikat pinggang dan serban yang memberi mereka kehormatan dan keagungan. Ini satu-satunya ayat tentang pakaian imam. Jadi 38 ayat tentang imam besar, ini cuma satu ayat tentang pakaian imam. Nggak ada emas, nggak ada benang biru merah ungu, nggak ada sulaman. Hanya lenan putih yang dijahit sederhana. Ya, ini pakaian siapa namanya si imam besar. Nah, pakaian imam itu cuma begitu doang. Ya, baju panjang, penutup tubuh, lalu ikat pinggang melambangkan hamba yang siap melayani dan mengikat semuanya, lalu serban penutup kepala. That's it, ya. Imam itu artinya orang yang siap melayani Tuhan, yang seluruh tubuhnya hanya ada kebenaran, kemurnian, dan kesederhanaan. Itu ya. Jadi pakaian imam nggak ada gaya-gayanya, nggak ada emas, nggak ada benang biru, merah, ungu, nggak ada sulaman. Ya putih semua, sederhana saja dan dijahit lempeng-lempeng aja gitu ya. Makanya cuma diatur satu ayat. Habis, selesai. Ya, ayat 41. Kenakan pakaian itu pada Harun. Nah, ini kan hukum untuk semuanya, artinya ditutup seluruh pakaian itu kenakan pada Harun kakakmu sebagai imam besar dan anak-anaknya. Lalu urapi, tahbiskan, dan kuduskan mereka sehingga mereka dapat menjadi imam bagiku. Harusnya itu selesai dari situ. Lalu tapi enggak. Lalu buatlah bagi mereka celana-celana lenan pendek dari pinggang sampai ke paha untuk menutupi auratnya. Harun dan anak-anaknya harus memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau saat mendekati mezbah untuk melakukan ibadah di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan pada dirinya lalu mati. Itulah ketetapan untuk selama-lamanya bagi Harun dan bagi keturunannya. Bagian ini ya Bapak Ibu, bagi saya ini bagian paling indah, lucu soalnya, dan itu dia yang mengagumkan ya. Jadi ada dua catatan penting kalau kita perhatikan. Ini kan 3 ayat ya. Harusnya itu ditutup dari ayat 41 aja, kayak jeng-jeng selesai kan gitu ya. Keren kan? Urapi, tahbiskan, kuduskan sehingga mereka menjadi imam bagiku. Selesai harusnya.
ada 2 ayat lagi. Nah, mari kita lihat catatannya untuk 2 ayat terakhir ini ya. Jadi dari awal pasal sampai ayat 41 itu semua bicara tentang yang terlihat oleh mata manusia, bukan? Ya, iya dong. Ya, pakaian imam semua itu adalah hal yang terlihat di mata manusia. Tapi justru pada 2 ayat terakhir itu bicara tentang ya, bicara tentang pakaian dalam, sesuatu yang nggak terlihat, sesuatu yang nggak dapat diketahui orang, ya hanya orang yang bersangkutan yang tahu gitu. Dan kalau itu untuk imam gitu, emang ada satu umat yang berani gitu nanya pakai pakaian dalam apa enggak? Emang ada berani gitu? Atau ada yang peduli gitu? Enggak, ya pasti nggak ada berani. Nah, namun ada yang lihat dan ada yang peduli. Tuhan lihat dan Tuhan peduli. Ya, beautiful ya. Jadi 2 ayat terakhir ini sebenarnya 2 ayat kunci yang menutup sebuah pasal yang paling penting dalam pakaian imam. Pakaian imam itu cuma diatur di pasal 28 ini. Ya, dan ini pasal yang paling penting tentang pakaian imam, dan 2 ayat terakhirnya bicara tentang pakaian dalam. Ya, dan 2 ayat ini jadi kunci sebelum para imam masuk ke pasal 29 untuk ditahbiskan. Jadi pakaian dalam penting apa enggak? Tuhan itu lihat dan periksa setiap imam yang melayaninya. Mulai dari apa yang enggak terlihat, ya, ayat terakhir itu selalu ayat paling kunci. Mulai Tuhan akan cek apa yang enggak terlihat dari hatimu, dari kerelaanmu, dari kesediaanmu, baru Tuhan lihat apa yang di luar dan apa yang terlihat di mata orang. Ya, nah itu yang beautiful ya. Jadi kalau saya lihatin di sini kembali, mestinya 41 selesai. Muncul 2 ayat tentang pakaian dalam. Ya, luar biasa ya. Nah itu Tuhan kita. Jadi bukan tidak sengaja, Tuhan sengaja bikin begini. Ya, karena Tuhan untuk menunjukkan aku lihat dan aku peduli apa yang orang nggak lihat. Nah, jadi kita sebagai imam, siapa kita di dalam urusan ini? Kita adalah imam. Imam besar kita kan Tuhan Yesus. Udah tahu tadi ya, Tuhan Yesus. Jadi siapa imam? Kita. Bapak Ibu kita nih yang lagi saling berhadapan nih, lagi saling melihat walaupun ini online, Andalah imam itu, sayalah imam itu. Semua kita orang percaya adalah imam, adalah orang yang Tuhan panggil untuk melayani dia. Dan Tuhan minta kita melayani dia di dalam kebenaran dan kemurnian dan kesederhanaan. Tuhan tidak suruh kita jadi imam besar. Imam besar kita Tuhan Yesus sudah dipenuhi, selesai urusan. Dia yang menguduskan kita, dia yang maju kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kalau kita berdoa, itu imam besar kita. Nah kita siapa? Kita imam. Dan imam Tuhan cek pakaian dalamnya. Ya, jadi pastikan pakaian dalamnya, apa yang ada di dalam itu benar gitu, sebelum apa yang di luar kelihatan. Itu pasal 28. Beautiful ya. Nah, jadi saya membayangkan gitu ya, ketika Musa diberi perintah ini Tuhan ya, saya rasa Tuhan ikut ngegambar loh. Ini loh gini-gini, saya ngebayanginnya gitu ya. Kalau enggak kan susah ngebayanginnya, kayak cuma ngomong-ngomong doang gitu ya. Apalagi tulisannya nanti di dalam Ibrani gitu ya. Nah, mungkin Tuhan juga ngegambar loh, kasih tahu Musa kayak apa. Nah, enggak tahu, kita enggak ada yang tahu ya. Tetapi anyway, Musa berhasil menuliskannya dan para orang-orang yang menggali arkeologi dan menuliskannya dengan baik sehingga kita bisa mengerti. Oke. Nah, kita akan masuk ke pasal 29. Nah, pasal 29 sebenarnya ini adalah pasal yang terjadinya itu di Imamat 9, ya. Ini adalah perintah Tuhan kan untuk mentahbiskan imam. Kejadiannya itu ntar di Imamat 9. Ini baru perintah. Sama, pasal 28 itu perintah. Kejadiannya terjadi kapan? Nanti, Keluaran 39. Ketika kemah suci itu beneran dibangun, persis seperti itu. Itu kita kayak ngulang.
ya. Ini baru perintah, nanti Keluaran 39 dibangun beneran. Nah, ini sama. Consecrating, menguduskan, mentahbiskan para imam, itu kejadiannya tuh entar Imamat 9. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada waktu, boleh baca Imamat 9. Itu juga untuk membantu kita ngerti Keluaran 29. Sama ya, masih perintah Tuhan. Jadi ini perintah Tuhan mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Ini yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ya, tadi kan udah pakai baju. Sekarang mereka harus dikuduskan, disiapkan untuk menjadi imam, ya. Upacaranya gitu. Jadi ambil seekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, ya. Nah, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak dan roti tipis yang tidak beragi, semua tidak beragi ya, yang diolesi dengan minyak dari tepung gandum terbaik, haruslah semuanya itu. Perhatikan, 3 binatang, 3 roti. Kembali ya, angka 3 itu angka yang luar biasa ya. Allah Tritunggal dan gitu, selalu ada 3 hal ini. 3 furniture di dalam ruang Maha Kudus. Apa itu? Meja sajian, menorah, lampu, dan mesbah ukupan. Banyak angka 3 itu menunjukkan adalah seperti Allah Tritunggal ya, kesempurnaan, sesuatu yang menarik bagi Tuhan. Nah, jadi roti 3 macam, binatang juga 3 ekor. Ya. Nah, kau taruh semuanya itu di dalam bakul roti-roti tersebut dan kau persembahkan semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Ya. Nah, lalu kau suruh Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan harus engkau membasuh mereka dengan air. Harus ya dibasuh dengan air. Jadi Tuhan itu menyukai kebersihan. Tuhan nggak suka kita dandan segala macam. Nggak, itu nggak ada Tuhan minta. Kalau kita mau berdandan, terima kasih. Ya, tergantung motivasinya gitu ya. Untuk apa kita berdandan buat Tuhan? Tuhan akan tanya motivasinya. Tetapi yang harus adalah kebersihan. Ya, jadi sebelum kita ibadah, pastikan seluruh badan kita bersih, termasuk pakaian dalam itu tadi. Ya, Tuhan menyukai kebersihan dan tubuh yang bersih, pakaian yang bersih, hati pikiran juga bersih harusnya. Ya, itu penting. Makanya juga waktu Keluaran berapa kita baca, Tuhan menyatakan diri, Keluaran 19 ya, Tuhan juga bilang kan, mandi. Nah, 3 hari, pada hari ketiga, mandi, baru boleh datang kepada Tuhan. Tuhan menyukai kebersihan. Ya, Tuhan nggak minta kita gaya, Tuhan minta kebersihan. Ya. Kemudian kau ambil pakaian itu, kau kenakan kepada Harun kemejanya, baju panjangnya, jubah birunya itu, baju efodnya, panel dadanya, dan kau ikatkan baju efod kepadanya. Ya, kau taruh serban di kepalanya dan plat yang kudus yang kau bubuhkan pada serban itu, busana yang menutupi seluruh kekurangan Harun. Ya, ingat ya, dia jadi imam besar sekarang. Jadi dia ditutupi dengan busananya itu untuk memenuhi standar kekudusan Tuhan. Ya, sudah dibandanin Harun seperti itu, lalu anak-anaknya ya. Lalu kau ambil minyak urapan dan kau tuang di atas kepalanya dan kau urapi dia. Ya, jadi Harun dulu selesai diurapi, lalu anak-anaknya datang. Kau suruh anak-anaknya mendekat dan kau kenakan kemeja, baju panjang itu kepada mereka. Pelayan Tuhan itu harus dibalut di dalam kebenaran dan kemurnian. Ingat, baju panjang para imam tadi kan putih doang kan? Jadi itu yang Tuhan minta. Semua harus di dalam kebenaran dan kemurnian. Lalu kau ikat pinggang, ya. Kau ikatkan ikat pinggang pada mereka, pada Harun dan pada anak-anaknya, dan kau lilitkan serban di atas kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Nah, itulah ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Ya, yang diurapi kepalanya itu cuman
imam besar, ya, anak-anaknya enggak. Oke. Nah, kemudian haruslah kau bawa lembu jantan. Jadi tadi kan lembunya satu, domba dua kan. Nah, lembu jantannya sekarang dibawa di depan kemah pertemuan, ya. Terus rumah Tuhan tadi, kemah suci tadi, dibawa lembunya di situ. Lalu Harun dan anak-anaknya letakin tangan di atas kepala domba itu, domba, lembu, ditaruh di atas lembu jantan itu, ya, sama-sama taruh tangannya di situ. Lalu disembelih setelah ditaruh tangannya, dipotong, disembelih lembu jantannya itu di hadapan Tuhan di depan kemah pertemuan, ya. Makanya dilakukan itu di depan kemah pertemuan karena kemah pertemuan itu dianggap seperti ada kehadiran Tuhan di situ kan, artinya disembelih itu di depan Tuhan, ya. Nah, haruslah kau ambil sedikit darah dari lembu jantan itu, dibubuhkan dengan jari, ya, pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya dicurahkan di bawah mezbah. Jadi di depan kemah pertemuan itu kan ada mezbah. Nah, diambil darahnya sedikit, lalu pakai jari diusapkan di keempat tanduk mezbah tersebut. Nah, sisa darah lembu itu dituang, dicurahkan di bawah mezbah itu, ya. Nah, kemudian dipotong kan, diambil lemaknya diambil semua, ya, menutupi yang tutup perutnya, diumbai hatinya, di kedua buah pinggangnya, segala lemak yang melekat padanya lalu dibakar di atas mezbah. Jadi lemaknya yang diambil, ya. Jadi bukan sapinya, ya, bukan lembunya, diambil lemaknya semua dibakar di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya, karena kan yang lain pasti ada ususnya segala macam, ada kotorannya gitu, harus dibakar habis dengan api di luar perkemahan. Jadi nggak boleh di mezbah yang buat Tuhan ini, seluruh daging segala macam dibakar di luar perkemahan. Yang boleh di atas mezbah ini cuma lemaknya. Ya, nah itulah yang disebut korban penghapus dosa. Nah, kita akan mulai mengenali, oh ini korban penghapus dosa. Nanti ada lagi istilahnya, ada korban bakaran, gitu ya, satu-satu. Nah, nanti di imamat kita belajar beberapa jenis korban. Nah, ini salah satunya yang nomor satu yang Tuhan ajarin. Namanya korban penghapus dosa. Yang boleh dibakar di atas mezbah cuman lemak. Lainnya taruh di luar perkemahan, dibakar di sono. Habisin di luar sana, di luar perkemahan, ya. Nah, kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu itu. Dombanya tadi dua kan, nah ini ambil satu. Ya, lembu kan udah habis, tinggal dua domba. Ambil satu. Haruslah Harun dan anak-anaknya kembali letakkan tangannya lagi nih di atas kepala domba jantan tadi, sama ya. Lalu disembelih domba jantan itu, diambil darahnya, disiram di mezbah sekelilingnya. Nggak ambil dikit ya. Tadi kan ambil dikit taruh di tanduk mezbah, ini enggak, siram aja darahnya itu. Nah, kemudian hewannya itu dipotong-potong, domba jantan ini menurut bagian-bagian tertentu, ya. Lalu ambil isi perutnya dan betis-betisnya. Saya juga ngerti betis-betis maksudnya apa ya. Lalu ditaruh di atas potongan-potongan yang dan di atas kepalanya, ya. Pisahin dulu isi perutnya, dibasuh karena mungkin di dalam isi perut itu ada kotoran kan. Jadi itu harus dibasuh dulu. Ya, diambil isi perut, dibasuh dulu, jadi semua kotoran nggak ada, betisnya semua. Lalu ini ditaruh di atas potongan-potongan dan di atas kepala hewan tersebut, di atas mezbah. Ya, nah kemudian seluruhnya dibakar. Ya, kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Nah, ini namanya korban bakaran. Ya, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Nah, tadi korban penghapus dosa. Ini korban bakaran. Jadi kalau korban bakaran ada sisanya nggak? Nggak ada, habis. Korban penghapus dosa ada sisanya nggak? Nggak ada, habis. Ya, lemak dibakar, daging semua dibakar di luar perkemahan. Nah, ini juga sama, seluruh dombanya ini dibakar habis, nggak ada sisa. Oke, itu korban bakaran.
Nah, kemudian ambil satu lagi yang tadi tinggal domba seekor tadi ya, diambil domba jantan yang lain tadi, dan haruslah Harun dan anak-anaknya kembali letakin tangan di atas kepala domba itu. Apa sih maksudnya taruh tangan di atas kepala domba? Itu artinya transfer dosa, atau jadi artinya dengan kita menaruh tangan kita di atas domba itu menaruh kekotoran diri kita ini dipindahkan ke binatang ini, dan binatang ini disembelih gitu ya, untuk menggantikan kita. Nah, itu konsepnya. Kenapa Tuhan Yesus dikatakan sebagai domba Paskah kita? Karena dia mati untuk kita. Ya, sama seperti kita taruh umpama pura-pura kayak tangan kita di atas kepalanya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mati untuk gantiin kita. Nah, ini sama. Tangan kita taruh di atas kepala domba. Dombanya yang mati, bukan kita yang mati, gitu ya. Nah, makanya selalu harus taruh tangan di atas kepala domba. Lalu sembelih domba yang ketiga ini ya, domba binatang ketiga ini disembelih, ambil sedikit darahnya. Nah, kembali ya, ambil lagi sedikit darahnya, dibubuhkan di cuping telinga Harun, dicuping telinga anak-anak, pada ibu jari dan pada jari tangan, ibu jari kaki kanan mereka, jempol dulu, jempol kaki dan ibu jari tangan dan ibu jari kaki kanan mereka, dan darah selebihnya disiram pada mazbah di sekelilingnya ya. Nah, jadi dicuping telinga kanan. Telinga itu dalam bahasa Ibrani. Telinga itu artinya telinga mendengarkan, artinya juga menurut, obey ya. Itu satu kata yang sama. Jadi telinga kalau ditaruh darahnya artinya ini dikudusin. Ya, ditebus gitu telinganya ini untuk layak mendengar dan bisa mematuhi perkataan dan perintah Tuhan. Itu artinya. Kenapa darahnya mesti ditaruh di sini. Lalu ditaruh di ibu jari tangan kanan dan di ibu jari kaki, ya, sama-sama ibu jari, untuk menguduskan semua perbuatan dan kehendak kita jalan kemana-mana ya, sesuai dengan perkataan dan perintah Tuhan. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi darah itu diambil diolesin di sini. Darah itu diambil diolesin di jempol dan jempol kaki. Ya, jadi diambil sedikit darahnya diolesin. Nah, itu semua pengkudusan. Ya. Nah, lalu ambil sedikit darah yang tadi, ya, dan di atas meja, darah yang diambil di atas mezbah, dan dari darah urapan itu, dan dari minyak urapan itu, ya. Jadi dicampur nih darah sama minyak urapan, kemudian dipercikin kepada Harun dan pada pakaiannya. Ya, bajunya yang tadi efod itu segala itu dipercikin darah, juga kepada anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya yang putih tadi, ya, dipercikin sama darah, ya, maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Jadi bayangkan ya, Bapak Ibu, orang sudah pakai baju putih-putih, dipercikin darah. Nah, bagi kita yang hidup di zaman ini, kita nggak ngerti. Kita merasa kayak, ini geli amat gitu ya, jadi jorok dong, jadi kotor. Kita tidak paham. Nah, kalau kita tidak paham, apa berhak kita menghakimi seperti itu? Kita tidak mengerti. Nah, yang kita harus mengerti adalah konsepnya. Kenapa Tuhan senang lihat darah? Kenapa Tuhan selalu bilang korban itu menyenangkan Tuhan? Sebagai bau-bauan yang menyenangkan hati Tuhan. Apa ya, Tuhan kita tuh senang banget melihat darah berceceran begitu. Yang bagi orang modern seperti kita, ini ngeri amat gitu ya. Kita ngatain orang Muslim gitu ya, waktu Idul Adha gitu potong kambing, kita kayaknya nggak tega amat ya. Dulu di depan rumah kami ini ada masjid, kalau potong kambing tuh malam-malam gini lembu sapinya tuh udah nangis-nangis, bunyi-bunyi gitu ya, terus kita nggak tega gitu ya. Nah, tapi Tuhan menginginkan seperti itu, apa Tuhan kita itu tukang jagal gitu. Tapi yang kita harus mengerti adalah
darah. Kenapa Tuhan senang darah? Karena darah itu menunjukkan bahwa dosamu diampuni. Itu loh. Itu yang Tuhan suka. Jadi setiap kali lihat darah, keadilan Tuhan itu menuntut darah itu karena engkau mestinya mati kayak domba itu. Jadi ketika Tuhan melihat darah itu, Tuhan tahu ada korban. Dan ketika Tuhan lihat ada korban, artinya pintu pengampunan untukmu itu dibukakan. Makanya Tuhan senang lihat darah. Makanya Tuhan senang lihat korban. Bukan Tuhan itu bergembira ria ngelihat ada jiwa mati, enggak. Karena keadilannya menuntut ada darah, ada yang harus mati karena dosa kita. Ya, jadi begitu lihat darah, itu harus dipercikkan, artinya itu betul-betul tuh kita dikuduskan. Artinya sudah ada yang bayar. Nah, ini kan sama seperti malam Paskah. Ya, darah itu diambil dan disapukan ke pintu. Artinya ini udah ada yang mati di sini. Lewat malaikat mautnya, nggak bunuh orang di dalam anak sulung yang ada di rumah itu. Ini juga sama. Sudah yang mati buat kamu. Kamu boleh melayani Tuhan. Kalau enggak, kamu bakal mati. Karena siapa kamu gitu ya? Karena kamu pasti punya dosa gitu. Nah, darah itu menyucikan kita. Itu artinya. Ya, nah jadi dari domba jantan tadi, yang tadi itu harus diambil lemaknya. Kembali, lemaknya diambil, ekornya yang berlemak diambil, lemak yang isi perutnya, umbai hatinya, kedua bola pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya. Sebab itulah domba jantan persembahan pentabisan. Jadi domba jantan yang binatang yang ketiga ini dikatakan dinamakan sebagai domba jantan persembahan pentahbisan. Ya, ini domba yang untuk mentahbiskan, makanya darahnya dipercik-percik tadi itu. Nah, kau ambil satu keping roti, ya, rotinya diambil, satu roti bundar dan satu roti tipis diambil dari bakul roti yang tidak beragi tadi. 3 macam roti ini diambil, lalu ditaruh di atas telapak tangan Harun, ya, ke atas telapak tangan anak-anaknya. Dan semua harus dipersembahkan semuanya sebagai persembah ujukan di hadapan Tuhan. Ingat ya, mereka dipercikin dulu, artinya udah disucikan. Baru dia boleh sini tangannya gitu ya. Terus Musa taruh nih di atas tangannya lemak-lemak tadi, lalu diambil roti, ditaruh di atas tangannya. Terus diunjukin sama Tuhan begini. Ya, diunjukin. Ini namanya persembahan unjukan. Nggak diapa-apain, diunjukkan. Artinya kami menyerahkan ini di hadapan Tuhan. Kira-kira begitu. Diunjukin, namanya persembahan unjukan. Nah, kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka. Kau ini Musa ya. Haruslah Musa ambil semua dari tangan mereka dan dibakar di atas mezbah. Yaitu di atas korban bakaran. Kan tadi sudah ada dombanya yang dibakar kan. Nah, itu kan korban bakaran. Nah, ini ditambahin lagi di atas korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah korban api-apian bagi Tuhan. Itu dia ya. Jadi ketika Tuhan melihat korban, Tuhan itu senang gitu loh. Ya. Itu adalah harum di hadapan Tuhan karena artinya aku sudah bisa mengampuni kamu. Itu bikin Tuhan itu happy gitu. Karena artinya umatnya bertobat gitu ya, sadar untuk melakukan korban itu. Nah, ambillah dada domba jantan itu. Jadi si domba jantan yang tadi dipotong diambil lemak-lemaknya itu diambil dadanya. Ya, dipersembahkan sebagai persembahan ujukan. Kembali diujukin gitu. Nah, tapi ini nggak dibakar. Ini diambil dan dikatakan itu bagianmu. Nah, mu itu siapa? Musa. Ya. Jadi ambil domba jantan itu, dada domba jantan itu sebagai persembahan, lalu dikasih ke Musa dadanya. Ya. Nah, dalam upacara pentahbisan imam, dada dan paha domba jantan yang dipakai dalam upacara itu harus dipersembahkan sebagai persembahan ujukan bagiku dan dipisahkan untuk para imam. Ya, jadi domba tadi diambil nih dadanya, pahanya, kemudian diujukin dulu sebagai persembahan ujukan kepada Tuhan. Artinya dikasih kepada Tuhan dan dipisahkan. Dan Tuhan yang tentukan, aku mau kasih itu untuk para imam. Nah, ya. Jadi itu keputusanku, kata Tuhan, yang tidak dapat diubah. Jadi pada waktu umatku datang mempersembahkan korban perdamaian,
Dada dan paha ternak itu adalah bagian para imam. Itulah persembahan umatku untukku. Jadi Tuhan bilang, ambil, ujukin ke aku. Ya, tapi aku mau kasih ini kepada para imam. Jadi dikasih ke para imam. Dan Tuhan bilang, itu keputusanku yang tidak bisa diubah. Ya, nangkep ya. Nah, jadi Tuhan memperhatikan dan menyisihkan yang baik dan cukup untuk hamba-hambanya. Jadi hamba-hamba Tuhan harus bergantung sama Tuhan. Jadi jangan bergantung pada dirimu sendiri, karena Tuhan mencukupkan hamba-hambanya. Karena Tuhan yang bilang, persembahan ini kukasih pada hamba-hambaku. Dan itu keputusan yang Tuhan bikin. Ya, luar biasa ya. Nah, pakaian kudus kepunyaan Harun, ya, Harun punya sebagai imam besar itu harus turun kepada anak-anaknya yang kemudian supaya mereka memakainya pada saat mereka diurapi dan ditahbiskan menggantikan Harun. Jadi busana imam besar itu untuk memenuhi standar kekudusan Tuhan itu diturunkan kepada salah satu anaknya nanti yang akan diurapi untuk menggantikan dia. Jadi bukan keempat anaknya ya, anaknya kan 4. Harun itu cuma akan pilih 1 nantinya. Nah, lalu 7 hari lamanya pakaian imam itu dikenakan oleh imam pengganti Harun, yaitu salah satu dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Jadi ketika nanti Harun mati, kan pakaiannya diturunkan kepada anaknya. Nah, anaknya ini harus memakai 7 hari. Kembali angka 7 ya. Angka 7 itu angka kesempurnaan. Harus artinya disempurnakan oleh Tuhan menjadi imam besar itu secara sempurna. Nah, ini beautifulnya begini, Bapak Ibu. Ya. Ini Harunnya aja belum mati gitu ya, Harunnya aja baru mau ditabisin, tetapi Tuhan itu udah mikirnya sampai Harun itu mati dan harus diteruskan oleh anak-anaknya. Luar biasa ya Tuhan ya. Dan Tuhan udah mikirin loh, Harunnya aja belum ditabis, ini udah bicara tentang kalau Harunnya mati dan anaknya menggantikan dia. Jadi Tuhan memikirkan continuity, nyambung gitu dari generasi ke generasi orang-orang yang melayani dia. Jadi nggak usah khawatir. Tuhan akan nyiapin hamba-hamba Tuhan yang akan disiapkan oleh Tuhan untuk melayani kemah Tuhan, ya, gereja Tuhan. Nah, domba jantan persembahan pentabisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat kudus, ya. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di dalam pintu kemah pertemuan, ya. Nah, haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan perdamaian pada waktu mereka ditahbiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jadi ini persembahan kudus, ini ada nilainya gitu. Jadi orang awam nggak boleh makan. Nah, jika ada yang tertinggal dari daging persembahan pentabisan itu dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang ketinggalan itu dengan api. Jangan dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jadi kalau nggak habis nggak boleh kasih orang gitu. Tuhan bilang itu aku yang kasih untukmu, itu sebenarnya punyaku, kata Tuhan. Jadi kalau engkau nggak habis, kau pulangkan, kau bakar sampai habis. Itu punyanya Tuhan, tidak bisa dipindah tangankan. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu selama 7 hari haruslah kau tabiskan mereka. 7 hari yang kedua muncul ya, harus ditabiskan mereka. Jadi Tuhan tegesin di sini. Harus kau perbuat sedemikian kepada Harun tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari harus kau tabiskan mereka. Nah, tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan untuk menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Dengan korban itu mezbah disucikan. Lalu mezbah itu harus kau urapi dengan minyak zaitun untuk kuduskannya padaku. Jadi dalam 7 hari pentahbisan itu tiap hari harus
potong lembu jantan satu tiap hari untuk menjadi korban istilahnya mengadakan korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Jadi hari satu potong lembu sampai hari ketujuh lembu potong terus satu sampai 7 hari untuk mensucikan mezbah itu dan untuk mengkuduskannya bagi Tuhan. Ya, 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Jadi 3 kali ya, dikatakan 7 hari, 7 hari, 7 hari. 3 kali angka 7. Nah, ini kekudusan yang sempurna. 3-nya udah angka Tuhan, 7 angka sempurna. Jadi 3 kali angka 7. Sehingga mezbah bakaran itu menjadi maha kudus. Jadi nggak hanya kudus, maha kudus, 3 kali 7, maha kudus. Setiap korban masuk ke situ, itu menjadi suatu persembahan yang harum bagi Tuhan. Nah, lalu pada pasal 29 ini ditutup dengan mengenai korban pagi dan korban petang. Jadi inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. Ya, 2 anak domba berumur setahun tiap-tiap hari. 1 domba harus kau olah di pagi hari dan 1 domba lainnya kau olah di waktu senja ya jam 3. Dan beserta domba yang 1 kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Ya, saya lupa menerjemahkannya ini dalam kilo ya. Kalau nggak salah itu adalah 1 kilo tepung, 1 liter minyak dan 1 liter anggur ya, gitu deh dalam ukuran kita gitu ya. Nah, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Waktu senja itu jam 3 ya di sini ya. Sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi, harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan ya. Ingat, sehari 2 domba yang Tuhan harapkan. Nah, suatu korban bakaran tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman denganmu. Jadi Tuhan mengharapkan semua domba ini, semua korban ini dilakukan di depan pintu pertemuan. Makanya mezbah itu adanya di depan pintu pertemuan, ya, di depan pintu kemah pertemuan. Karena apa? Karena begitu Tuhan ngelihat korban itu, dia tahu umatnya nyesel gitu, umatnya datang minta ampun, dan hatinya yang penuh kasih itu melihat korban itu, artinya aku akan ampuni dosamu. Nah itu dia, mengapa Tuhan sampai tuntut korban 2? Bukan karena Tuhan rakus pengen makan korban. Emang kita bisa kasih Tuhan makan gitu? Tuhan nggak bakal minta sama kita kalau dia lapar. Wong dia yang punya semuanya kan gitu. Nah, jadi untuk apa korban itu? Korban itu begitu dipotong, Tuhan bisa lihat, minta ampun, mari aku ampuni. Itu loh. Dan Tuhan itu senang ngampunin kita, makanya harus ada korban. Ya. Nah, di sanalah aku akan bertemu dengan umat Israel, dengan orang Israel, dan tempat itu dikuduskan oleh kemuliaan. Kalau engkau tidak potong korban, aku nggak bisa ketemu kamu. Itu yang Tuhan bilang. Karena dosamu itu. Tapi begitu engkau transfer dosamu kepada binatang itu, dan binatang itu disembelih, keadilanku dipuaskan dengan itu. Dan aku bisa ampuni kamu. Dan aku bisa ketemu kamu. Ya, aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Wah, ini statement Tuhan yang luar biasa. Ya, ketika Allah yang begitu besar itu, begitu suci itu mau turun diam di tengah-tengah orang Israel dan menjadi Allah mereka, makanya ikutin kata Tuhan. Potong domba itu pagi petang, pagi petang, pagi petang, tiap hari 2, pagi petang gitu ya. Aku akan diam di tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya aku diam di tengah-tengah mereka.
akulah Tuhan Allah mereka. Jadi Tuhan mau bilang, kalau engkau melakukan korban pagi dan korban petang itu dengan taat, dengan hatimu yang bertobat, aku akan diam bersama-sama dengan engkau. Dan engkau akan membuktikan bahwa aku Tuhanmu. Ketika aku pegang engkau, selesai yang lain. Aman. Ya, karena Sang Allah, ya, pemilik umat itu diam bersama umatnya. Nah, kita mengakhiri pelajaran kita malam ini di sini ya, pada ayat 29 ini, dan pada minggu depan kita akan membahas pasal 30 dan 31. Ya, dua pasal lagi di minggu depan kita akan bahas itu. Nah, saya tidak ada kesimpulan gitu hari ini, karena sepanjang jalan kita sudah belajar banyak hal, dan kita sudah belajar dari pasal 28 tadi tentang pakaian imam. Standar kekudusan Tuhan menuntut imam besarnya pakai segala macam tadi, supaya Harun kemanusiaannya itu ditutupi dengan busana itu, Tuhan bisa lihat itu cukup, ya, dan orang Israel bisa melihat dia sebagai imam besar. Lalu ditutup dengan pasal 28 tadi dengan pakaian imam dan celana dalam, ya, dengan pakaian dalam, ya, dan Tuhan melihat hatinya di dalam. Ya, Tuhan peduli, orang lain nggak peduli, tapi Tuhan peduli. Jadi koreksi hatimu, periksa hati kita, apakah kita layak di hadapan Tuhan. Nah, kemudian kita masuk ke pasal 29. Pasal 29 bicara tentang pentahbisan imam, ya. Korban, 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 korban. Artinya apa? Tuhan bukan mencintai darah, tetapi darah itu menunjukkan pengampunan dosa. Tuhan bisa kasih pengampunan dosa. Tuhan ampuni umatnya kalau ada korban. Ya, karena keadilan Tuhan menuntut korban itu. Dan Tuhan demen kalau lihat darah, artinya ada orang yang bertobat, ada orang yang mengakui dosanya, dan Tuhan ampuni. Nah, itu konsepnya ya. Jadi bukan Allah kita Allah yang garang dan gemar dengan darah yang berserak-serak kanan kiri, enggak. Karena kesucian, keadilan Tuhan itu menuntut dosa itu harus mati. Ya. Nah, korban itulah menunjukkan kita menyesal akan dosa-dosa kita. Baik, dan itu Tuhan, dengan adanya korban itu Tuhan bisa diam di tengah-tengah umatnya. Dan begitu dia diam di tengah-tengah umatnya dan seluruh orang sebelah-sebelahnya akan tahu bahwa Tuhan Yahweh itu tinggal bersama dengan umatnya karena dia Allah mereka. Ya, mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Hal yang saya tuliskan di sini, yang saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Pertama, mari kita mengucap syukur untuk Tuhan Yesus, Imam besar kita yang sempurna, yang sudah datang dan sudah menutupi cacat celah kita, sehingga kita layak dan diterima oleh Tuhan. Mari kita bersyukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus boleh datang menjadi imam besar kami. Dan Tuhan Yesus datang sekaligus menjadi domba Paskah kami, yang menebus kami, yang membayar semua harga dosa kami. Dan dengan seperti itu ya Tuhan, Tuhan Yesus menjadi perantara yang agung, yang sempurna, yang mengembalikan relasi kami kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami punya imam besar yang sempurna, dan kami boleh dibebaskan dari semua upacara ini. Dan kami tidak perlu lagi potong korban. Kami tidak perlu lagi berdandan seperti imam besar. Kami tidak perlu lagi memintal benang emas, benang ungu, merah, biru, dan kain lenan putih. Kami tidak usah lagi bikin macam-macam untuk memenuhi standar kekudusan-Mu. Karena Tuhan Yesus sudah memenuhi standar kekudusan itu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus itu, yang menjadi perantara kami, imam besar, kami dilayakkan. Dan kami diterima oleh Tuhan karena Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Pokok doa yang kedua, mari kita meminta pertolongan Roh Kudus.
untuk memberikan kita hati yang rindu, yang terus mau menggali firman Tuhan. Hari ini kita gali firman Tuhan. Ini dari perjanjian lama. Sulit mungkin. Kita sering nggak mengerti. Tapi mari kita mintakan pertolongan Roh Kudus untuk bisa buka mata kita, buka pikiran kita, hati kita, sehingga kita mengerti dan kita bisa menemukan kekayaan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, mari kita mintakan Roh Kudus membantu kita. Bapa di surga, kami juga minta pertolongan-Mu untuk Tuhan memberikan kami Roh Kudus yang membantu kami mengerti, Tuhan. Ada banyak pasal, banyak tulisan yang kami tidak ngerti, karena nggak relevan rasanya, dan kami tidak mengerti konteks hidup orang Israel. Kami hidup dalam dunia modern, yang segala sesuatu terkesan rapi, indah, gampang, dan kami tidak ngerti kenapa harus potong korban, kenapa darah, kenapa harus pakai emas, kenapa mesti bikin gelang-gelang, kenapa mesti pakai giring-giring, kenapa mesti buah delima, kenapa mesti benang biru merah, kami tidak ngerti Tuhan. Tapi Bapa di surga, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami, rendahkan hati kami, sehingga kami mau menggali firman Tuhan dengan sabar, mau membacanya dengan berulang. Dan Tuhan tolong pimpin kami agar kami bisa ngerti. Buka mata kami, buka kuping kami, buka hati kami, buka pikiran kami. Agar Tuhan sendiri yang pimpin, agar kami bisa mengerti. Dan kami mau ya Tuhan, berikan kami kesabaran, anugerahkan kami, agar kami mau dengan telaten memperhatikan firman Tuhan satu demi satu, sehingga kami mengerti. Dan kami menemukan kekayaan firman Tuhan. Harta karun itu menjadi harta yang berharga yang tidak akan kami lepaskan. Dan itu akan kami ingat seumur hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur firman Tuhan begitu kaya. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa dan minta pertolongan Roh Kudus. Untuk pokok doa yang ketiga, saya mengajak kita menyatakan komitmen kita. Masing-masing pribadi berdoa di dalam hati. Nyatakan komitmen, Bapak Ibu, teman-temanku semua, saudara-saudaraku. Nyatakan komitmenmu sebagai imam. Kita adalah imam-imam itu. Dan Tuhan sudah pilih kita. Dan Tuhan sudah panggil kita. Jelas. Dan Tuhan panggil kita untuk melayani Dia. Mari pikirkan itu, mari renungkan itu, dan mari nyatakan komitmen di dalam hatimu. Nggak ada orang yang dengar. Engkau ngomong sendiri di dalam hatimu. Engkau buka hatimu. Ingat, Tuhan menyelidiki pakaian dalam. Tuhan tahu hatimu. Mari membuat komitmen. Katakan di dalam hatimu. Nggak usah engkau sebutkan, tapi katakan di dalam hatimu. Dan mari menghidupi panggilan ini sesuai dengan kriteria Tuhan. Tuhan yang panggil, Tuhan yang lengkapi, Tuhan yang kasih orang-orangnya, Tuhan yang kasih resources-nya, Tuhan yang kasih sediakan semua materinya. Karena ini adalah karya Tuhan sendiri. Kita cuma hidup menjalankan panggilan ini. Saya akan diam sejenak untuk semua kita membuat komitmen di dalam hati kita. Ini kami ya Tuhan, imam-imam Tuhan. Pakailah ya Tuhan, sesukamu. Lihatlah setiap hati dan selidikilah. Dan tegaskan panggilan-Mu ya Tuhan. Dan pegang kami Tuhan. Sehingga kami tidak lari lagi. Sehingga kami mau menjadi imam Tuhan. Dan pokok doa yang keempat, saya mohonkan, mari kita mohon anugerah Tuhan untuk hati yang murni, yang sederhana, untuk hati yang siap melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan seperti apapun. Tuhan cuma nuntut kita hatinya murni dan sederhana.
Itu saja. Jadi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami memohonkan ya Tuhan. Hidup kami ini penuh dengan kebisingan. Dunia kami ini memabukkan kami dengan hal-hal yang membuat kami terlena dan tertenggelam di dalam segala macam gaya, di dalam segala macam kemewahan, di dalam segala kemudahan, di dalam segala macam hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Dan Tuhan sadarkan kami bahwa kasih Tuhan yang harus kami responi itu, Tuhan cuma berharap kemurnian hati kami dalam kesederhanaan. Dan kami mengingat pakaian kami yang putih itu ya Tuhan, yang sederhana. Cuma baju panjang, ikat pinggang, dan serban. Dan kami mau ya Tuhan, diputihkan, disucikan dari ujung kepala kami sampai ujung kaki kami. Kami mau Tuhan, anugerahkan kami kerendahan hati, sehingga kami boleh melayani Engkau, melayani umat-Mu dengan hati yang murni dan sederhana. Dan Engkau sendiri yang menyempurnakan. Dan Tuhan menyukai kesederhanaan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan malam ini. Terima kasih untuk kami boleh bersama-sama belajar dan bersama-sama menaikkan doa kami. Kau tolong kami, dan pada malam ini, juga pada hari-hari selanjutnya, Engkau yang pimpin kehidupan kami. Hamba-Mu menyerahkan kami semua, yang menundukkan kepala kami pada malam ini, untuk memintakan Tuhan menolong kami. Kami naikkan doa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Imam Besar perantara kami. Amin. Amin. Thank you. Iya, selamat malam semua. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, bye-bye. Berkati, dadah. Terima kasih. Ya. Terima kasih.